Kita langsung aja masuk ke arena Land of Dawn lagi. Pertarungan yang kini bakal terbuka antara EPOS dan juga RRQ. Siapakah yang berhasil untuk bisa mengamankan kartu kemenangan dengan tarikan dari sang Fix. Mencoba untuk memberikan pressure ke arah serang Uzi di sana. Uzi yang dengan memakai Hero Cecil sedang mencoba untuk mengambil kesempatan agar Stuck bisa untuk dia manfaatkan. Namun ada pengambil karena buff yang juga kini akan dimainkan oleh seorang Panci di area tengah sana. Namun first ball berhasil terbuka. Guys, ini si Ri ini global ya. Lupa guys, aku kasih tahu guys, ini Ri-nya ini global guys. Ri ini global Yuzong yang akan mencoba untuk bermain lagi dan emang kuat banget sih. Emang kuat banget sih guys Yuzongnya guys. Kemarin juga mainnya sangat menggila ya teman-teman ya. Harus hati-hati sih kalian sih. Dengan Faker yang juga terus mencoba untuk memberikan beberapa tembakan. Bahkan mencoba melempar langsung serang Gatau. Tapi masih ada aksi tambahan dari Gatau yang mencoba untuk mengambil Kasbo point kill. Dengan penungguan yang harus kini terjadi. Tapi lihat ada sebuah kesempatan di mana serang Kimik. Apakah dalam bahaya? Posisi di bagian bawah harus mencoba untuk dia tahan. Apalagi dengan darah yang gak terlalu banyak. Ini bakal membuat dirinya pun mungkin dalam masalah. Bang Gears abis match yang ke-8. Mau ikutan sampai match berapa Bang Gears? Wah ini tapi ada outplay yang ternyata berhasil dimenangkan oleh seorang Kimik untuk berhasil ya menambah dari segi point kill sampai pensiun. Boleh Bang Guys, aku catat sampai endlap ya. Boleh Bang Guys, katanya mau ikutan sampai endlap ya. Kalau sampai pensiun agak jauh ya. Satu ya Bang Gears ya. Aku catat Bang Gears 1 sampai dari 8 sampai 10. Siapa tahu nanti ada tambahan game juga mungkin bisa terjadi ya. Dengan kita lihat juga ada kesempatan Turtle yang kini bakal diperebutkan. Lompatan dari sang Rift tadi sempat langsung beraksi. Dengan adanya seorang Lancelot yang juga kini akan berhasil memainkan sebuah retribution langsung. Ada Black Reform muncul dari area belakang, mencoba untuk mengagetkan. Tuhan kini harus menyambar langsung ke arah 2 orang member dan harus membuat pasukan dari EPOS pun kehilangan. Dan Astro Rocket pun berhasil menyambar langsung ke arah sebuah turtle-nya di area bawah sana. Dan lihat, Panci juga kini dalam masalah. Apakah berhasil ditumpangkan di depan sana? Namun lihat, tembakan pun juga terus dilakukan. Bahkan mencoba untuk mendapatkan sebuah opsi agar shield yang hilang bisa menambah goldnya dengan lebih baik untuk gamenya kali ini. Dengan ada pengambilan arah powerful yang juga kini akan terjadi. Namun sebuah hook pun berhasil membuka masalah. Marifon harus tergeprek dan poin kill tambahan pun juga kini akan terbuka. Faker mendapatkan 1 poin kill tambahan. Kembali dengan satu berbeda trash yang juga kini harus terbuka. Bakal memukul mundur pasukan Dati. Baru kita melihat pengambilan powerfulnya. Ada Lancelot yang berhasil memasangkan dengan 1 retribution yang cukup on point. Rusuh iya karena mereka punya Redrin sih guys. Dan bahkan Yuzongnya mendapatkan langsung 1 pick off lagi. Udah berhasil mengunci 2 point kill. Ini juga kini akan membuat turret di bagian bawah pun akan berhasil diambil shield. Akan perlahan mulai dihilangkan. Akan menjadi masalah besar di mana turret di bagian bawah pun kini akan berhasil tersambar. Rift harus mencoba untuk menjaga area di mana ada bantuan dasar Lancer juga datang di sana. Sebuah Throne dan juga Penfusion beraksi langsung, tapi Black Reform ini terjadi dan mencoba untuk melibas langsung dua pemain dengan bantuan sebuah Petrify Gaming yang kini mencoba diaktifkan. Seorang Rift versus everybody, namun kali ini sepertinya harus membuat dirinya pun tereliminasi. Gak bisa terlalu lama bertahan di area depan. Jadi 3 habis itu sih. Ya, kalau habis ini adanya 2 Bang Gears. 2 dulu mau gak? Paling di 9 kalau mau booking 3 atau 2. Di 8 bisanya 2 Bang. Oke siap, di 9 berarti mau berapa Bang? Di 8 full Bang Ray. Adanya 9 kosong lagi. Oh berarti 2 lagi ya Bang Gears ya. Di 9 Bang Ray kalau mau ikutan bisa. Pengen hyper, ya semoga aja dapet. Tadi Tarta dia siapa yang ngambil guys? Aduh guys. Gak fokus caster. Oke kita fokus caster dulu teman-teman ya. Kimik terlihat di arah bottom lane mencoba untuk kini ditumbangkan lagi dan lagi Ri
berhasil untuk membuka point kill tambahan. 3 pick off sudah diciptakan. Mau kare? Kalau mau kebukingin di game ke-9 dengan satu cutting minion ini juga kini masih akan dilakukan. Bang Richard mau nanya shot mulu, ini kenapa ya? Kan kau shotnya 2 bang. Shotnya 2 bang, ya Allah bang. Belum ada tambahan dan belum ada pengurangan, kan belum main. Boleh, Ray kalau mau ikutan di 9 jungler. Dengan balance station yang kini masih akan terbuka. Dan ada bantuan ternyata ya. Dari seorang Lancet juga, tapi nggak bisa menghindari untuk seorang Ri kembali beraksi. Bagian samban untuk yang keempat pun masih terjadi. Dengan kini sebuah serangan tambahan ini juga masih dilakukan. Ada pick up kedua yang 3 bahkan harus menimpa ke arah serang Uzi yang ada di hadapan. Penghancuran turret pun kini menjadi jalan terbaik untuk langsung didapatkan. Dengan turret di bagian inner yang juga akankah berhasil untuk bisa dihancurkan Objective Gaming. Yang akankah berhasil untuk dimanfaatkan oleh teman-teman dari tim Hierarchy. Kembali dengan satu masuknya serang Ri membuat masalah. Gimik pun dalam bahaya, terlihat dengan darah tipis harus mencoba untuk menahan turret juga di area sana. Namun serangan pun juga harus terbuka di bagian tengah dengan penghancuran turret yang harus malah berhasil didapatkan oleh pasukan dari tim Hierarchy. Bahkan yang lebih, Astraket pun mencoba mengincar ke arah pemain, tapi kini harus berhadapan dengan beberapa member dari pasukan tim lawan. Namun masih ada seorang Rift yang tersambar, meskipun triple kill pun kini malah jarik dari milik seorang Lancelot. Yang akan juga berhasil memasakkan dengan sebuah maniak yang mungkin bisa terjadi. Dan last hitnya Astraket berhasil dikejar. Ini dia kesempatan untuk bisa membuat sebuah pick up tambahan pun terjadi, namun gagal mendapatkan notif maniaknya untuk matchnya kali ini. Loh, itu Predatornya kenapa malah maksain ya? Padahal punya kesempatan untuk bisa kabur sebenarnya ya. Mungkin dengan darah yang dia punya saat itu dia ngira dia bisa berhadapan dengan Pance ya. Yang kita tahu, padahal kalau misalnya di area menit 7 apalagi dengan belum sama sekali tertumbangkan dan udah dapetin 5 point kill, itu damage-nya udah nggak ngotak ya. Dan bahkan serang Ri ini harus ditumbangkan akhirnya ketiga kalinya. Terkena banner Trance, gak bisa berhasil kabur. Trance damage yang berhasil dimanfaatkan oleh nggak tahu, berhasil memakan korban. Bahkan Fix juga kini dalam bahaya. Tertarik dan Uji pun berhasil untuk membuka langsung sebuah point kill sambahan dan pengambilan ke arah Purple. Ini juga akankah berhasil bisa terjadi, di mana serangan tambahan pun akan terbuka lagi dan serang Faker pun kini akan dikejar. Satu last hit berhasil mengenai seorang Fake sana dari serang Masdin, dan ini akan menjadi kesempatan yang bagus harusnya untuk Ipos pun mengambil ke arah sebuah Sarcel, tapi Lord yang malah datang. Lord berevolusi. Ada tour gak? Ada nanti turnamen Franco yang mau ikutan langsung aja cek link yang ada di bawah ya. Mencoba untuk kini mengunci Lord yang ada di bawah kali ini. Astraket harus berhati-hati. Mencoba membuka juga satu babar Darkwell, tapi nggak ada bantuan yang lebih yang harus membuat serang Astraket kini akan sepertinya dijadikan opsi. Namun Ripon masih beraksi, bahkan mencoba untuk menumbangkan karena pemain lagi, dan double kill berhasil didapatkan. Namun Fix juga kesulitan sebelum menyabrkan sebaruk, tapi nggak bisa membuat Ripon kabur, dan Lancelotnya kembali menggila. Permainan begitu matang dari seorang Lancet yang bahkan berhasil untuk membuka sebuah double kill. Ini akan menjadi bencana untuk pasukan dari Hierarchy yang akankah harus berhasil bisa dikalahkan di sana. Ri mengunci double kill. Bahkan Masdin pun juga berhasil untuk bisa memberikan luka dengan cukup dalam, dan pengambilan karena Lord kini akankah mulai langsung terjadi untuk sebuah tim. Dengan adanya beberapa wave video yang masih dijalankan, tapi lihat gak tahu pun juga mulai mencoba memikirkan bagaimana penghancuran ke arah turret ya bisa dimanfaatkan oleh teman-teman dari tim Ipos di area atas dengan Mavic Gun. Jadi tambahan dari serang Faker yang masih menahan areanya. Mencoba untuk kini ikutkah dalam masukan pertarungan tambahan ya. Mungkin di bagian tengah, tapi lompatan dari serang Rift malah membuka bencana. Ciro-ciro pun terjadi dan harus membuat serang Rift pun melakukan langsung Black Dragon Fall-nya, dan dua pemain pun tersambar. Bagi ketiga akan didapatkan. Gak tahu pun berhasil dikejar, dan ini menjadi sebuah kesempatan di mana Maniak pun berhasil dilakukan. Penaman dari begitu melimpah membuat Rift pun mengunci Maniak. Jadi pemain yang mukbang untuk gamenya sekarang. Ri sulit dihentikan, bahkan recall pun dilakukan. Wipeout pun terjadi. Ini bakal jadi masalah karena pasukan dari tim Ipos pun mungkin langsung dikalahkan di sana. Tapi kayaknya masih agak sulit dengan beberapa turret lain yang akan mencoba untuk diambil dulu ya oleh teman-teman dari tim Hierarchy guys. Gelo.
Emang gacor ya kalau kita lihat dari Yuzongnya teman-teman. Magic Center yang terbuka, masih mencari informasi tambahan juga. Tapi lihat, ini ada beberapa serangan dari Ria akan kembali mencoba untuk menyerang. Mencari pemain yang mungkin bisa terciduk. Lihat siapakah yang akan jadi opsi utama. Untuk Ria bisa dapatkan lagi dengan 13 pick-off yang udah berhasil dia dapatkan kali ini. Yuzongnya juga keren, iya ini pertarungan yang sangat menggacor dari Lance, dari Yuzong. Dan mengambil akar Lordnya Retribution from seorang Lancelot yang berhasil mengunci Lord yang pertama. Veterans pun gagal untuk bisa mengenai kara pemain. Sementara Ri masih mencoba untuk mendapatkan kara pemain. Kesal mungkin. Apalagi dengan Lord yang harusnya bisa diambil ya dengan bantuan Retribution. Tapi Astro Kid ini malah nggak mencet kayaknya ya. Retribution untuk bisa mengambil kara Lord. Ada apa? What? Wah, sepertinya tangannya lagi kapalan guys tadi guys. Kalau pakai retri tadi mungkin bisa bersaing ya. Tapi Lancelot tadi dalam posisi yang nggak cukup baik sebenarnya. Mencoba untuk masuk dengan bantuan beberapa future dan juga Pentlusion. Tapi kalau kita lihat kali ini, ada weapon yang harus mencoba untuk dibawa lagi ke arah tengah sana. Membuat pasukan dari tim Epos pun kini akan punya kesempatan untuk melakukan comeback. Dimana Lordnya pun kini mulai berjalan. Sementara Lancelotnya pun menambah lagi point kill. Ada Masden yang harus terkena eliminasi dan lihat pengejaran pun juga akan dilakukan. Siapakah yang akan berhasil untuk diincar di gamenya yang ada di match sekarang dan sebuah hook berhasil dilakukan. Dimana bola dihampir tidak terbuka. Seorang Kimi pun harus berhati-hati. Tapi ultimate Neptune dari serang Faker pun mungkin bisa menjadi sebuah masalah. Namun masih membutuhkan bantuan tembakan. Apakah ada bantuan yang bisa membuat Rim pun dipermudah? Karena kini Rim versus everybody. Bahkan double kill pun terjadi dan harus membuat dua pemain lain dari pasukan tim Epos pun kini akan terkena point kill. Ri jadi pemain yang berbahaya. Juga senang Faker yang berhasil memberikan backup. Tapi lihat juga ada seorang pemain di bagian atas sedang mencoba memberikan sebuah sweep push. Ron Ross sempat terbuka. Retribution digunakan tapi Dakwalnya pun gagal menyambar. Dan untungnya masih berhasil membuka satu last hit. Sehingga harus menghilangkan juga sesosok jungle dari pasukan Kimi Post. Dan masih dengan masuknya Ri ke arah dalam sana. Apakah berhasil bisa membuat bencana? Ada turret yang mulai mencoba untuk juga dipegang. Seperti kali ini jangan dengan weapon yang juga cukup kuat harus terjadi. Menggagalkan seperti inisiasi yang akan dilakukan oleh serang Ri. Tapi setidaknya ada beberapa buff yang harus diambil kali dan harus membuat pasukan dari tim Epos ya kehilangan momentum dan harus membuat mereka mencari cara yang terbaik untuk bisa membalikan dari segi keadaan. Lompatan dibuka juga oleh serang Riff ya untuk bisa memasakkan keserangan di bagian depan. Ya, ultimate sniping juga mencoba untuk dimanfaatkan, tapi sayang gagal untuk bisa dilakukan dengan baik. Weaponnya pun terus juga mencoba untuk dibawa perlahan tapi pasti. RRQ mencoba untuk memaksakan mungkin ke arah sebuah endgame-nya kali dengan Answer Guard yang juga langsung di-respawn. Membuat Riff harus kesulitan untuk bisa berjalan, tapi malah membuat Lancelotnya pun akan ditumbangkan duluan. Larian berhasil terbuka. Dengan masuknya juga Black Dragon Form yang kini mencoba untuk menyambar ke backline atau damager dari pasukan teman-teman tim Epos. Digapai langsung serang Gatsau, Legendary dan Ri menjadi pemain yang sangat-sangat kuat. Meskipun akhirnya kini nggak berhasil selamat, tersambar dengan point kill, tapi Faker pun juga akan masing lebih di saat ada seorang Astro Kid yang kini sendirian dan momentum untuk seorang Lancelot yang mendapatkan triple kill pun terbuka lagi. Dan apakah Maniak pun juga bisa untuk dia kunci? Dan ini juga menjadi sebuah keuntungan yang harusnya bisa didapatkan oleh pasukan dari tim Epos ya. Lancelotnya emang sangat luar biasa banget dan punya kekuatan harusnya untuk bisa mendapatkan Lord yang kedua. War yang harusnya ya nggak dilakukan oleh pasukan dari tim RRQ, padahal mereka udah punya momen untuk bisa ngasih pressure ya buat pasukan dari tim lawan. Ini bakal menjadi bencana. Rocket ada di sana, saya bertempur, Retribution digunakan dan Lord dicuri. Kini berhasil didapatkan oleh pasukan dari tim RRQ, membuat masalah lagi. Lord yang diambil dari pasukan tim Epos ya kini mencoba untuk juga diambil oleh pasukan dari tim RRQ, membuat kesamaan ya terjadi untuk Lord yang sekarang satu sama dari jungler kedua tim yang saling berhasil merebut keberadaan dari sebuah Lord yang berhasil untuk mereka dapatkan. Dan kini serangan pun juga harus memakan korban, di mana Ri harus sendirian mencoba untuk pulang tapi malah memaksakan. Backliner seperti akan jadi sebuah kesempatan di mana serangan pun bisa untuk digunakan. Bagi pun berhasil terbuka, di mana Gatal pun harus kini terkena eliminasi. Dan lihat
masih menggoreng-goreng dan satu orang pemain seperti ini bakal jadi masalah. Digigit dengan Bloody Hand yang tersimpan langsung dari sang Fix. Lihat dengan bantuan flicker, tenaga pun langsung terpop up, di mana serang Rim pun kini sepertinya masih tertinggal dan akan menjadi korban berikutnya. Dua pick off sudah berhasil diciptakan, bahkan 3 poin kill pun berhasil terjadi dan Faker masih lebih mendapatkan juga sebuah poin kill sehingga double kill terjadi, dan ini menjadi penghancuran Karabis yang sepertinya akan langsung dilakukan untuk pasukan dari Mararki dan membuat EVOS pun dikalahkan dengan comeback yang berhasil terjadi di gamenya kali ini. EVOS terente teman-teman ya. Datang tinggal ambil, nggak usah usaha dulu. Nah, itu kita diajarkan ya teman-teman ya. Kadang orang baru lebih cepet dapetin sesuatu guys. Iya gak sih guys? Wah, itu sebuah kata-kata hari ini kah? Melihat dengan datangnya Astrocat ya, baru datang siap-siap retri ya kan, langsung ngambil sebuah momen di mana Lordnya pun berhasil diambil ya. Wah, itu retri mahal berarti itu teman-teman ya. Itu yang berhasil akhirnya membawa teman-teman dari tim ini ya, dari tim RRQ untuk bisa ngamanin karena kemenangannya guys. Mulung buff bang, buset, jangan jungler silver nih bos. Udah belum nih kata Arta. Kelas bang Arta emang. Guys, XP-nya emang mahal gak sih guys? XP global nih bos, senggol dong. Gelo. Jago banget XP-nya, iya udah gak ada challenge. XP MVP malah dapat mulu XP-nya, iya. Udah gak ada challenge-nya malah ini ya. BTW nanti ada kabar baik buat teman-teman yang nungguin Scrim Fun Match Indonesia CAT All-Star melawan tim dari Malaysia guys. Wah, nanti bisa ditonton. Jangan lupa buat teman-teman yang pengen nonton, boleh banget teman-teman. Nanti akan ada tanggalnya, nanti bakal ada VT-nya. Jangan lupa untuk ya nonton ya teman-teman ya. Ini ada 4 silver dari Astrocat, Faker, Masden dan juga Fix ya. Dengan 2 coka terjadi karena Gatau dan Kimik. Ada Rift dan juga Uzi dapetin silver, dan Lancelotnya yang dapetin MVP dan juga emas dengan durasi pertandingan 15 menit ya. Waktu 40 detik dengan 36 poin kill, berbeda dengan 24 poin kill guys. Pernah bikin turnamen, pernah bikin 5 versus 5, pernah 1 sampai 6 dulu pernah guys. Itu apa? STT ya, siapa tim terkuat, cuman lagi freeze dulu. Nanti ada turnamen baru lagi ya. Sponsornya ada dari Kasa sama satu lagi. Itu nanti akan ada di tanggal 17 Agustus. Nah, itu ya. Yang mau ikut standby aja guys, nanti ada informasi lebih lanjut. Oke. Ini sasiknya ya, kita akan coba masuk untuk game berikutnya teman-teman. Game yang ke berapa abis ini ya? Game 8 ya. Let's go.